kembali dengan saya di Arif Billah Channel. Arif Billah Channel ya. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudariku dimanapun saja berada, simak terus video saya yang membahas tentang kajian hakikat dan ma'rifat. Karena tanpa kajian hakikat dan ma'rifat, amal ibadah kita itu sia-sia. Sebagaimana hadis yang masyhur, asy-syari'atu bila haqiqatin atilatun. Bermula amal ibadah syariat tanpa diikuti, tanpa dibarengi dengan amalan hakikat dan ma'rifat, maka amalan itu adalah hampa atau sia-sia. Justru itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadisnya, awwaluddina ma'rifatullah. Awal-awal beragama itu adalah harus mengenal Allah dahulu. Bagaimana jalannya mengenal Allah? Tentu kita harus dengan jalan mengenal diri. Mengenal diri maka kita akan mengenal Tuhan kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal diri maka dia akan mengenal Tuhannya. Itulah hadis yang masyhur yang kita dapati di dalam kitab-kitab tasawuf atau kitab-kitab hakikat dan ma'rifat, dan dari ajaran guru-guru kita, para mursyid kita. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang saya muliakan dimanapun saja berada, mudah-mudahan ya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun juga, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada, baik dunia maupun akhirat. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, mari kita bahas secara detail hakikat amal ibadah. Amal ibadah itu dibagi menjadi 4 tingkatan. 1. Ada amal ibadah tingkatan syariat. 2. Ada amal ibadah tingkatan thariqat. Dan ketiga, ada amal ibadah tingkatan hakikat. Dan keempat adalah ada amal ibadah tingkatan ma'rifat. Keempat-empatnya ini adalah ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keempat-empatnya ini sah, murni, diajarkan oleh para nabi dan para rasul, terutama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau ajarkan kepada para sahabat beliau, para murid-murid beliau, dan para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, dan para tabi'in mengajarkannya lagi kepada para imam, dan para imam mengajarkannya lagi kepada syekh-syekh. Kemudian syekh-syekh mengajarkan kepada para aulia, para wali, hingga ke masa kita sekarang ini, ke para guru-guru mursyid di zaman kita sekarang ini. Bagi siapa yang tekun, yang rajin menuntut, maka mereka pasti akan menemukan ilmunya. Mereka akan menemukan jalan ma'rifat itu. Kuncinya, apakah kita sanggup, apakah kita siap untuk menuntut ilmunya, mencari ilmunya. Jika kita sudah siap, sudah sanggup, maka insya Allah ada jalan, ada kemauan, pasti ada jalannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjihad, berjuang untuk demi jalan menuju Allah, maka Allah akan memberikan jalan yang mudah baginya, terutama bagi para penuntut ilmu tentang hakikat dan ma'rifat, yaitu para penuntut, para pencari Tuhan yang rindu, yang kangen, yang sayang, yang kasih dengan Tuhan. Maka dia tidak akan segan-segan untuk berusaha semampunya demi mencapai makom tertinggi, yaitu makom ma'rifatullah, yaitu makomnya para nabi dan para aulia Allah. Baiklah para ibu, bapak, saudara-saudariku yang saya kasihi dimanapun saja berada. Adapun tingkatan amal yang pertama adalah amal syariat. Amal syariat ini erat kaitannya dengan tubuh kita, yaitu jasad kita, jasmani kita. Amal syariat ini adalah amal zahir. Contoh amal zahir ya sholat, puasa, zakat, dan haji. Itu adalah amal zahir.
Termasuk syahadat juga adalah amal zahir karena masih sifatnya dibaca. Karena sifatnya dibaca itu memakai alat zahir seperti mulut kita, memakai alat zahir, maka disebutlah amalan zahir. Jadi rukun Islam yang 5 itu mutlak adalah amal zahir semata, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Itulah amalan zahir, amalan syariat namanya, amalan tubuh, amalan jasmani. Kemudian yang kedua adalah amalan torekot. Setelah syariat ada torekot. Ini mulai naik ya Bapak Ibu saudara-saudariku, dimanapun saja berada, simak terus ya sampai selesai, jangan sampai gagal paham, salah mengerti. Yang kedua itu adalah amalan torekot. Contoh amalan torekot adalah amalan hati. Sifatnya adalah bacaan apa saja, yang penting itu adalah kalimat tauhid seperti la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Mau dibaca secara langsung atau sepotong-sepotong tidak apa, yang penting didawamkan di dalam hati, membaca la ilaha illallah dalam hati, subhanallah di dalam hati, alhamdulillah di dalam hati, atau Allahu akbar di dalam hati, atau kalimah-kalimah nama asma Allah yang 99 juga boleh dizikirkan di dalam hati. Itulah amalan torekot, amalan hati, itulah torekot namanya. Kemudian yang ketiga adalah amalan hakikat. Amalan hakikat ini erat kaitannya dengan ruh kita atau nyawa kita. Ruh kita ini dinamakan ruh karena dengan ruhlah kita bisa hidup. Dengan ruhlah kita bisa dikatakan punya nyawa. Maka apabila ruh ini keluar masuk dinamakan nafas. Ruh ini masuk ke dalam tubuh dinamakan nyawa. Setelah dia keluar masuk bernama nafas. Nah, amalan hakikat ini adalah erat kaitannya dengan nafas kita. Nafas kita ini bunyinya apabila ditarik ke atas berbunyi hu, dikeluarkan berbunyi Allah. Jadi nafas kita ini keluar masuknya ada maknanya. Bila ditarik ke dalam berbunyi hu, dikeluarkan nafas berbunyi Allah, menjadi hu Allah. Hu Allah. Maksudnya adalah dialah Allah. Itulah zikir hakikat. Zikir hakikat ini tidak perlu diiringi dengan bacaan atau tidak perlu diingat di dalam hati. Karena hakikatnya nafas ini sudah zikir dengan sendirinya. Keluar nafas itu berbunyi hu Allah. Masuk nafas berbunyi hu, keluar nafas berbunyi Allah. Jadi di dalam keadaan apapun kita, tidur, berbaring, berdiri, berjalan, berlari, bekerja, beraktivitas apapun, nafas kita senantiasa berzikir. Ruh kita itu senantiasa ingat kepada Allah dengan sendirinya, tidak perlu diingat, tidak perlu diiringi dengan bacaan, tidak perlu diingat dengan ingatan bacaan, tidak perlu, karena dia sudah ingat dengan sendirinya. Inilah amalan hakikat. Dan amalan hakikat inilah amalan yang sangat afdol, yang sangat diutamakan, karena amalan ini tidak putus. Selama kita masih bisa bernapas, maka amalan kita itu tidak putus-putus. Inilah amalan hakikat yang utama, yang dipakai oleh para ahli-ahli hakikat. Inilah amalan yang tidak putus, yang 24 jam non-stop. Dalam keadaan tidur pun kita senantiasa berzikir, napas kita senantiasa berzikir dengan sendirinya. Inilah amalan yang paling utama menurut ahli hakikat. Adapun amalan ma'rifat itu adalah pengenalannya Bapak Ibu saudara-saudaraku. Amalan ma'rifat ini cukup dikenali saja, tidak perlu diingat, tidak perlu dizikiri, tidak perlu digerakkan, cukup dikenali, diketahui saja. Namanya juga ma'rifat. Ma'rifat artinya mengenal atau mengetahui akan asal usulnya ruh tadi atau hakikat tadi. Hakikat tadi masih ada unsur keakuan di dalam makhluk.
hakikat zikir hakikat tadi atau nafas tadi adalah masih ada unsur akuan di dalam diri kita, karena kita merasa diri kita yang bernafas, padahal kalau tidak ada Allah tidak bisa kita bernafas, karena nafas ini berasal dari Allah atau roh itu berasal dari Allah. Kalau tidak ada Allah maka roh kita tidak ada. Maka tingkatan zikir yang tertinggi, amalan yang tertinggi adalah ma'rifat. Maka dari situlah Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan kepada kita umatnya untuk mengenali Tuhan atau mengesahkan Tuhan. Makanya sangat masyhur hadis beliau yaitu awalul dina ma'rifatullah. Jadi awal-awal beragama itu adalah mengenal Allah. Apabila kita sudah melakukan yang 4 macam tingkatan ini, maka itulah yang dikatakan esa atau tunggal. Itulah yang disebut tauhid, tauhid sejati, tauhid yang murni sejati. Apabila kita belum melakukan yang 4 perkara ini, maka tauhid kita masih pincang, agama kita masih pincang, belum sempurna. Maka di dalam 4 tingkatan ini pula 4 macam tingkatan kematian seseorang. Kematian syariat berbeda dengan kematian tarekat. Kematian tarekat berbeda dengan kematian hakikat. Kematian hakikat berbeda dengan kematian ma'rifat. Jadi semua itu punya tingkatan, punya masing-masing kelas. Apakah saudara-saudari atau ibu bapak ingin terus di kelas 1 atau syariat? Itu terserah bapak ibu saudara-saudari. Mau di kelas 2 atau tarekat, itu terserah juga. Mau di kelas 3 atau hakikat, terserah juga. Mau di tingkatan keempat, kelas keempat atau keempat yaitu tingkatan ma'rifat, itu terserah kita juga. Tergantung diri kita mau menuntut ilmu atau tidak, mau menyelamatkan zahir batin atau tidak. Karena apabila kita menuntut keempat-empatnya, maka zahir batin kita akan terselamatkan. Kita akan bisa pulang kembali ke rahmatullah atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanpa mengetahui yang 4 macam ini, maka salah satu antara jasad dengan roh kita akan terpisah apabila di akhir hayat kita nanti. Kematian syariat akan berpisah roh dengan jasadnya. Kematian tarekat juga begitu. Kematian hakikat tidak, dia akan tetap menyatu roh dengan jasadnya. Namun napasnya tidak ada, namun hidupnya tetap ada di dalam tubuhnya. Makanya kematian hakikat itu tidak hancur badannya, tidak luluh kain kafannya, karena roh itu masih ada di dalam dirinya. Tetapi roh itu tidak keluar masuk lagi, tapi menetap menyatu di dalam tubuhnya. Itulah hakikat kematian hakikat. Kalau kematian syariat itulah yang hancur lebur menjadi bangkai karena rohnya keluar dari jasadnya. Rohnya sudah tidak lagi menjaga jasadnya. Justru itulah segala binatang memakan daging dan tulang belulangnya. Kematian tarekat, dia kering seperti katak yang digilas mobil. Itulah kematian tarekat, kering seperti ikan asin. Kayak itu kematian tarekat. Dan adapun kematian ma'rifat itu adalah lenyap ya, tubuh, ruh dan jasadnya ikut lenyap, hilang, sama-sama hilang. Jadi jasadnya ikut dengan ruhnya, karena ruh ini bersumber dari zatnya Allah atau ruhnya Tuhan, sesuai dengan firman Allah, wa nafakhtu fihi min ruhihi, dan kutiupkan rohku padanya Adam, atau seluruh anak manusia atau anak cucu Adam, semua umat manusia. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kita sambung lagi ya.